Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bulan Ramadan ya, artis lain sibuk di acara sahur, acara buka, dia datang ke acara roasting. Segitu kosongnya bang. Korma aja laku. Dari tadi banyak yang bilang Bedu nggak terkenal, masa sih? Coba di sini yang follow Instagramnya Bedu boleh tepuk tangan. Kompas nggak mau ganti orang nih. Taruhannya rating loh. Tapi wajar ya kalau misalnya Bedu tuh nggak terkenal gitu karena dia tuh artis yang serba nanggung. Karirnya di dunia lawak tuh biasa aja gitu. Dibilang lucu banget, enggak. Dibilang enggak lucu banget. Bedu sering tampil di acara TV gitu tapi nggak pernah jadi yang utama. Selalu jadi pelengkap atau remah-remah doang gitu. Ibarat pertandingan bola tuh posisi Bedu paling cuma ya bendera Kornel lah. Bedu sering tampil di acara TV gitu, di acara-acara kuis. Ya. Dari kuis yang hadiahnya jutaan rupiah sampai kuis yang gak ada faedahnya kayak tempat calontong ikutan ya. Kuis apa ini? Kuis tuh raja kuis gitu. Gue yakin Suci Tuju nih kalau konsepnya kuis ikutan dia. Tapi jujur ya, gue tuh sirik sama Bedu karena dia punya anak yang lucu-lucu banget nih, ada fotonya. Oh ya, gokil. Ini anak kandung bang. Anak kandung ya? Oh, kirain hadiah kuis. Tapi ya gue salut gitu sama Bedu, dia tuh artis yang ramah gitu, gak pernah sombong, apalagi di sosial media ya. Karena gimana mau sombong. Follower Instagramnya cuma 14.000, dia berkarya 20 tahun loh. Berarti selama setahun gak ngumpulin 1.000 amat itu. Kalah sama Yonglek ya. Yonglek anak baru tapi followernya tuh hampir 700.000 loh. Yonglek kalau upload foto itu yang komen ribuan. Meskipun komennya cuma bang makan bang tapi ribuan gitu. Bedu nih kalau upload foto di Instagram lu tahu yang komen berapa? Nih lihat nih yang komen. 3. Yang komen cuma 3 ya Allah. Jari aja 10 bang. Gue kalau jadi Bedu malu gue itu. Artis tuh harusnya followernya banyak. Contoh Raisa dong. Tahu Raisa Instagramnya berapa? 14 juta. 1000 kali lipatnya itu. Raisa kalau dengan follower sebanyak itu mau ngapain aja udah enak gitu. Bikin meet and greet pasti rame gitu yang datang. Bedu kalau bikin meet and greet yang datang mau berapa? 3 orang yang komen tadi. Meet and greet 3 orang mau ngapain? Ngadu futsal aja kurang. Raisa kalau di meet and greet bikin sesi foto bareng tuh pasti pesertanya pada antusias gitu. Begitu panitia bilang, teman-teman sekarang waktunya sesi foto bersama Raisa. Oh yang datang pasti, histeris gitu. Ada yang teriak, ada yang nangis, ada yang nyopet, ada yang ngejar. Saking excitednya gitu. Coba kalau Bedu yang bikin acaranya. Teman-teman sekarang sesi foto bersama Bedu. Sekali lagi teman-teman, ini foto bersama Bedu. Terus dari belakang ada yang teriak, gitu. Ditanya, mau foto bang? Enggak, copet yang tadi ketangkep nih. Ridwan, terima kasih semuanya. Terima kasih Kompas TV sudah memfasilitasi saya orang BNN sosialisasi bahaya narkoba dengan mendatangkan pecandu. Enggak lah. Bang Bedu nih bersih dari narkoba coy.
Ya nggak mungkin ya pakai lem Korea aja kan overdosis. Ya bukannya apa-apa ya, Suci 6 yang di roasting Ernest Prakasa, Raditya Dika. Siapa yang gak kenal mereka? Suci 7 yang di roasting Bedu, siapa yang kenal dia? Ya bukannya apa nih, gua tanya nih sama teman Tarakan ya kan. Coy, tahu gak sih fakta-fakta soal Bedu? Bedu apaan? Iya tapi kita harus apresiasi coy, karena meskipun begitu dia pernah punya mantan yang cantik boy. Zizi Sehab, tau gak sih lo? Itu artinya dia selalu PDKT lewat hati dan dukun pelet. Canda bang ya. Dan katanya mereka putus, saya baca di artikel mereka putus karena katanya Bedu berubah. Betingkah lo. Padahal faktanya ya teman-teman, dalam satu hubungan tidak ada yang berubah. Yang ada hanyalah lu baru kenal siapa pasangan lu. Bukan karena Bedu berubah, emang Zizia baru kebuka mata batinnya. Gua pacaran sama Jeniprit nih. Tapi enggak lah, tapi begini-gini teman-teman, Bang Bedu ini bebas dari narkoba. Tepuk tangan Bang Bedu. Iya karena kebanyakan ya kalau misalkan komedian-komedian kurang tenar itu pakai narkoba. Vokalis-vokalis dikeluarin gara-gara narkoba. Bang Bedu dong, tenar enggak, narkoba enggak dikeluarin juga. Ya bukannya karena dia bersih dari narkoba, kagak. Emang dia bandar aja yang gak mau sama dia. Mukanya kan memenuhi standarisasi. Nih kalau misalkan dia mau cari barang nih ya, mau cari barang. Bandar ngelihat, ya ngutang nih. Ya meskipun begitu ya kita harus apresiasi dia. Dan dia nggak mungkin lah pakai narkoba. Ya mentok-mentok pakai lem lah orang nih. Lu bayangin ya dia di rumah sakit gitu. Nungguin anaknya lahiran. Dia pusing, aduh anak gua mau lahiran. Pusing, bete ngelem. Dokter keluar, Pak anaknya sudah lahir? Yo man. Anak siapa nih, cakep banget. Cantik banget kayak mamanya. Itu memang mamanya, namanya juga nggak fly. Bebas. Dan teman-teman dia ini sekarang melejit juga loh. Akhirnya melejit di TV sebelah main sama beliau tuh. Di WIB waktu Indonesia Bergurau. Tapi lu percaya nggak kalau di situ kerjanya cuma ngomel-ngomel doang. Marah-marah doang. Nggak percaya lu nih. Rumah kosong. Ruko tuh rumah toko, bukan rumah kosong. Singkatan ruko tuh rumah toko, bukan rumah kantor. Kok ruko rumah kosong? Lihat, ditelisik dari sudut pandang BNN, ciri-ciri pengguna adalah emosi yang tidak stabil dan sering meranyau. Bang Bedu, mau masuk sel? Kebetulan sel 231 lagi kosong. Udah check out. Tapi gua yakin dia begini bukan karena dia sendiri. Pasti ada pawangnya. Pasti kan? Tuh. Iya enggak? Cak Linting. Mikir. Terima kasih saya Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.